Perkenalkan, saya Fitria Cahyani dengan NIM 2405112234. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi wanita. Nah, sistem reproduksi wanita ini memiliki organ-organ yang terbagi menjadi dua, yaitu ada organ bagian luar dan ada organ bagian dalam. Organ bagian luar itu terdiri dari dua, yaitu ada labium dan vulva. Vulva adalah celah terluar dari organ reproduksi perempuan. Vulva merupakan muara dari dua saluran, yaitu saluran urin yang berasal dari ginjal dan saluran reproduksi yang berasal dari ovarium. Vulva ini berfungsi sebagai melindungi organ reproduksi internal dari infeksi, memfasilitasi masuknya sperma ke dalam vagina saat berhubungan seksual, serta memberikan kenikmatan seksual, terutama melalui klitoris yang sangat sensitif. Nah, vulva ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah mons deferens, yaitu sebuah bantalan lemak yang terletak di depan simfisis pubis. Daerah ini ditutupi bulu pada masa pubertas di depan simfisis pubis. Yang kedua yaitu adalah labia mayora, adalah dua lipatan tebal yang membentuk sisi vulva dan terdiri atas kulit lemak dan jaringan otot polos, pembuluh darah dan serabut saraf. Labia mayora panjangnya kira-kira 7,5 cm. Yang ketiga yaitu ada nymphai atau labia minora, adalah dua lipatan kecil dari kulit di antara bagian atas labia mayora. Labianya mengandung jaringan erektil. Yang ketiga adalah klitoris, yaitu sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki. Letaknya anterior dalam vestibula. Yang kelima ada vestibula, celah yang terdapat di labium minora, kelenjar vestibularis mayor atau Bartolini, terletak tepat di belakang labia mayora di setiap sisi. Kelenjar ini mengeluarkan lendir dan salurannya keluar antara himen dan labia minora. Yang keenam ada selaput darah atau himen, bagian yang mengelilingi tepi ujung vagina yang berselaput mukosa dan mengandung banyak pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada labium. Labium ini merupakan bagian yang menutup vulva atau membatasi vulva, reproduksi bagian dalam wanita. Berikut adalah gambar dari organ reproduksi dalam wanita. Nah, organ reproduksi dalam ini memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan dan menyalurkan ovum, menyokong pertumbuhan janin atau tempat menyimpan janin. Organ reproduksi dalam yang pertama yaitu ada ovarium. Ovarium terdapat sepasang, yaitu di kiri dan di kanan. Dapat dilihat seperti pada gambar. Fungsi dari ovarium yaitu menghasilkan sel telur atau ovum. Selain menghasilkan ovum, ovarium ini berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Kedua hormon ini nanti bekerja sama dalam siklus menstruasi ataupun pada proses kehamilan. Ada beberapa hal penting yang berkaitan sama sel telur, yaitu dihasilkan oleh ovarium. Yang pertama yaitu sel telur dihasilkan dan berkembang di dalam folikel. Ada bagian di dalam ovarium yang disebut dengan folikel, tempat berkembangnya, tempat dihasilkannya sel telur. Folikel namanya, bagian di dalam ovariumnya. Kemudian sel oosit. Jadi, sebelum menjadi ovum, dia terlebih dahulu disebut sebagai oosit. Oosit itu berkembang sejak awal kehidupan wanita. Sejak wanita itu masih di dalam janin atau matang pada saat pubertas. Jadi, ovum ini dihasilkan pada saat pubertas. Nah, ovarium yang telah matang itu dihasilkan, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium sekali dalam setiap bulan. Nah, proses pelepasannya ini disebut ovulasi. Terus yang udah lepas, sel-sel telur yang udah lepas nanti itu dikemanakan? Nah, ketika sel telurnya udah lepas, maka sel telurnya akan dikirim pada bagian berikutnya yang disebut sebagai tuba falopi atau oviduct. Tuba falopi ini berbentuk seperti pipa, dapat dilihat seperti pada gambar. Tuba falopi ini berfungsi sebagai saluran, sebagai jalan ovum dari ovarium menuju uterus, dan tempat terjadinya pembuahan. Bagian awalnya tuba falopi, bagian pangkalnya ada jumbai-jumbainya.
Itu disebut infundibulum. Jadi, ini bagian dari tuba Fallopi. Ada bagian jumbai-jumbainya yang disebut dengan Fimbriae. Nah, jumbai-jumbainya ini berfungsi untuk menangkap sel telur. Jadi, dia berbentuk seperti corong. Terus ada jumbai-jumbainya. Jadi, ketika sel telur dilepaskan oleh ovarium, akan ditangkap oleh individu bulum. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam saluran tuba Fallopi. Lalu dikirim menuju uterus. Nah, selain berfungsi sebagai saluran, tuba Fallopi ini juga berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan. Jadi, sel telur sama sel sperma bertemu di bagian tuba Fallopinya ini. Nah, kalau sudah bertemu, maka akan terjadi pembuahan. Maka, di sel telur tadi yang sudah dibuahi akan dikirim ke uterus. Kalaupun tidak dibuahi, tetap akan dikirim ke uterus juga. Kalau ia dibuahi, maka ia akan menempel di dinding uterus. Uterus ini yang kita sebut sebagai rahim. Menempel di dinding uterus dan berkembang menjadi gamet, lalu menjadi janin, sehingga siap nanti untuk dilahirkan. Kalau seandainya enggak, maka ia akan tetap dikirim ke uterus, lalu meluruh di uterusnya. Meluruh lalu dikeluarkan bersama dengan darah menstruasi. Uterus ini atau rahim ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan luar yang disebut sebagai perimetrium. Kemudian lapisan tengah yang disebut sebagai myometrium, dan ada juga lapisan dalamnya yang disebut sebagai endometrium. Endometrium inilah tempat menempelnya plasenta janin, atau bahasa sehari-harinya ari-ari, atau ada beberapa daerah yang menyebutnya sebagai kakak si bayi. Ketika bayi dilahirkan, maka ia akan lahir berbarengan sama segumpal daging yang nantinya disebut sebagai plasenta. Antara daging sama bayinya nanti dihubungkan melalui tali pusar. Pada pusat kita dihubungkannya. Dan tali pusar ini berfungsi sebagai penyokong kehidupan janin ketika berada di dalam rahim atau uterus dan menjadi sumber utama oksigen dan makanan. Tali pusar ini menempel di rahim ibunya dan akan mengambil darah dari si ibu untuk si janin. Itu adalah fungsi plasenta. Ketika bayi dilahirkan, maka ia akan melewati bagian yang sempit, yang disebut sebagai serviks. Begitu juga dengan darah menstruasi, dinding rahim yang meluruh menjadi darah berbarengan sama sel telur. Tadi yang meluruh juga. Itu akan keluar melalui serviks menuju bagian luar yang disebut vagina. Jadi, serviks ini berfungsi untuk mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi. Dari rahim ke vagina, kemudian mengarahkan sperma ke rahim. Kemudian mendukung kepala janin saat dilahirkan. Bayi normal itu kepalanya yang duluan. Jadi, kepalanya yang berada di bawah ini. Serviks ini berfungsi menyokong kepala janin ketika mau dilahirkan. Lalu timbul pertanyaan, keluarnya lewat mana? Keluarnya lewat vagina, saluran darah saat menstruasi dan tempat jalannya bayi. Sekian video dari saya minta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.